Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis nahdlatul ulama ajma'in, khususan ila musannif kitab Mabadi' Syekh Umar Abdul Jabbar Al-Maqi rahimahullah wa usulihim wa furahim wa aswajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwan ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab Mabadi'. Mugi-mugi ingkang hadir ingkang ngrungokno angsal barokah, maslahah, manfaat, wassalama, wassa'ada, wa ni'mata, wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin ingkang minulya, tasih bahas tentang rukun-rukun salat. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus sholati utawi pira-pira rukune salat iku arba'ata asyara. Nggih sing dereng niat monggo diniati nggih golek ilmu lillahi taala. Arkanus sholati utawi pira-pira rukune salat iku arba'ata asyara. Rukun salat ada 14. Sekarang rukun yang ke-8. Atsaminu utawi rukun ingkang nomor 8. Rukun yang ke-8. Al-julusu utawi lungguh bainas sajdataini antarane dua sujud. Jadi rukun ke-8 adalah duduk di antara dua sujud. Atasi'u utawi kang nomor 9. Nomor 9 atumaninatu tumaknina fil kulli ing dalem kuli sekabehane, maksude di dalam rukuk, di dalam iktidal, di dalam sujud dan di duduk di antara dua sujud. Para hadirin ingkang minulya, nah, duduk di antara dua sujud itu yang dinamakan rukun adalah gerakannya, ya. Jadi gerakannya, jadi habis sujud kemudian duduk, ya duduk ini adalah rukun gerakan. Jadi yang dimaksud rukun itu adalah gerakan duduknya, ya, gerakan duduknya. Yang kedua adalah tumakninah. Itu wajib di dalam duduk antara dua sujud. Nah, sunnah-sunnah di dalam rukun duduk di antara dua sujud niku kathah. Banyak, ya. Contoh misalnya dianjurkan di dalam duduk antara dua sujud jangan lama-lama, ini kan, jangan lama-lama, anjuran.
ya, terutama bagi imam itu jangan lama-lama, kecuali janjian sama makmum, janjian. Nanti saya duduk antar dah sujud ya, maca tasbih ping 1000. Rabbik firli ping 1000 enggak apa-apa, tapi janjian dulu ya. Tapi insya Allah ketika selesai sholat gak ada orang sama sekali. Linu kabeh. Ini ya, yang sunnah itu ya tidak lama anjuran. Tapi kalau sampai sholat sendiri kemudian duduk antar dah sujud ini lama ya nggak apa-apa. Sebab nanti karena doa antara dua sujud itu luar biasa kalau kita paham maknanya ya. Kemudian sunnah yang lain apa ya? Kenapa kok sebentar, jangan lama-lama? Sebab rukun duduk antara dua sujud ini termasuk rukun pendek ya, termasuk rukun qasir, pendek ya, tapi anjuran. Kemudian yang kedua sunnah adalah berdoa di dalam duduk antara dua sujud. Apal ya? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Apal kabeh artinya? Lah artinya nanti kalau jabaraken tentang arti makna dari doa ini. Kemudian sunnah yang lain adalah dua telapak tangan harus dibuka, ngeten nggih, gak boleh ngeten, harus nempel di pupu ya, di pupu. Jadi kalau misalnya gerakan ini ada orang yang gayanya tangannya di lutut ya, jadi begini ya, ada yang begini. Nah, bagaimana sholat menurut para fikih ya, ulama fikih itu tidak memegang begini, tidak ya, tapi begini. Jadi ujung jari ini itu batasnya adalah lutut begini, ya. Jadi begini. Jadi telapak tangan dibuka, kemudian apa? Iki ya gak rapat, ya gak lebar jari-jari, kemudian menghadap ke kiblat. Ya, ini. Tapi kalau biasa megang lutut gimana? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa karena itu sunnah ya, nggak apa-apa, tidak mengurangi sahnya sholat. Kemudian posisi punggung tegak ya. Jadi ketika kita duduk di antar dua sujud itu duduk apa? Namanya iftiros, seperti duduk tahiyat awal, iftiros ya. Kalau panjenengan ingin sehat ya, sing terutama punggungnya apa jenenge iki? Boyoken. Sering boyoken lek tangi ada. Iku sering-sering duduk iftiras ya. Sering-sering duduk iftiras. Itu kesehatan. Nah, karena adik saya dokter juga mengatakan duduk yang paling bagus apa? Kaji Irul kan. Dijawab duduk iftiras, duduk tahiyat awal. Itu kesehatannya luar biasa. Terutama juga yang sakit prostat, kemudian keringgingan ya kan, dan juga boyoken atau ketika bangun kok apa ada pengapuran lutut dan sebagainya. Itu sering-sering duduk iftiras, apalagi dibuat sholat ya. Nah, kemudian tegak. Jadi punggung tegak begini ya. Tegak, tapi santai, jangan kemudian terlalu tegak ya, santai, tegak. Itu anjuran sunnah karena Nabi ketika duduk antara dua sujud itu menurut hadis para sahabat yaitu punggungnya tegak ya. Nah, kemudian sunnah lagi adalah duduk model iftiros ya. Jadi jenengan kalau duduk misalnya lupa bangun dari sujud kemudian duduknya tawarruk tahiyat akhir ya nggak apa-apa, tidak mengurangi keabsahan sholat. Ya jangan kemudian lo keliru dirubah ya biar saja. Tidak mengurangi keabsahan sholat karena duduk model iftiros itu adalah sunnah. Nanti panjenengan saya jelaskan ada duduk di luar iftiros, di luar tawarruk yang pernah dilakukan Kanjeng Nabi tapi sah. Ini sering terjadi di mana-mana katanya sembahyang model apa ini ya. Padahal Nabi pernah melakukan. Nanti saya jelaskan duduk apa jenenge ini ada. Nah, para hadirin rahimakumullah. Ya, jadi Nabi itu punggung ditegakkan, kemudian duduknya iftiros. Ini adalah hadis riwayat dari Ibnu
Umar, juga dari bapaknya Umar bin Khattab ya. Nah, sekarang kalau panjenengan sholat ya, itu kadang-kadang ketemu kan orang yang ketika duduk duduk tahiyat awal model tawarruk, model tahiyat akhir. Pernah ya? Kemudian ketika sholat subuh duduk terakhir, duduk tahiyat awal ya kan. Kemudian kadang juga melihat orang baik tahiyat awal, tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir. Atau juga kita melihat orang duduk itu baik duduk tahiyat awal, tahiyat akhir maupun duduk antara dua sujud pakai iftirosh ya, macam-macam kan. Nah, ini memang berbeda pendapat para hadirin ya. Contoh begini, di dalam mazhab Hanafi ya, duduk di antara dua sujud maupun duduk tahiyat awal maupun duduk tahiyat akhir itu mutlak harus dengan model iftirosh. Ini mazhab Hanafi. Jadi panjenengan kalau sholat baik itu tahiyat awal, baik duduk antara dua sujud maupun duduk tahiyat akhir itu modelnya kayak tahiyat akhir semua. Ya, kayak tahiyat awal semua iftirosh. Jadi kalau kita lihat orang sholat tahiyat awal iftirosh, duduk di antara dua sujud iftirosh, kemudian tahiyat akhir iftirosh. Oh, tahu ngaji, mungkin dia penganut mazhab Hanafi, enak dia. Nah, yang kedua dari pendapat dari ulama mazhab Maliki sebaliknya dari mazhab Hanafi. Ya, baik itu duduk tahiyat awal, duduk di antara dua sujud maupun duduk tahiyat akhir itu modelnya kayak tahiyat akhir gitu. Jadi tahiyat awal yo kayak tahiyat akhir nggone. Coba duduk di antara dua sujud modelnya kayak tahiyat akhir. Ya, itu model berarti ini pengikut mazhab Maliki. Nah, kemudian dari mazhab Hambali itu hampir sama dengan mazhab Syafi'i. Perbedaannya adalah kalau di dalam mazhab Hambali, kalau tahiyat awal tahiyatnya cuma satu, sembahyang apa? Tahiyatnya cuma satu, sembahyang apa? Subuh. Nah, kalau di dalam mazhab Hanafi, ketika tahiyat sholat cuma satu, maka duduknya itu adalah iftirosh. Ya. Itu mazhab Hambali. Ya, itu bedanya situ bedanya. Kalau Mas Syafi'i ya tahiyat awal iftirosh, duduk di antara dua sujud iftirosh, tahiyat akhir tawarruk, begitu. Jadi cuma bedanya kalau di mazhab Hambali itu ketika ada sholat dengan satu at-tahiyat subuh misalnya tahiyat akhir, maka duduknya duduk iftirosh ya. Kayak sholat Jumat sering jenengan lihat kan di masjid ketika ada tahiyat akhir duduknya iftirosh kan gitu. Saya sering melihat itu. Oh, berarti dia mungkin ya pelajarannya adalah mazhab Hambali. Sah. Ya sah. Ya menurut mereka sah. Ya menurut kita ya nggak apa-apa. Ya tenang-tenang saja ya. Karena diterimanya sholat itu bukan kita yang menilai, tapi Gusti Allah. Jangan kemudian sampai melihat sampai nggak sah. Waduh, ya sampai takokno pasal piro. Undang-undang Cipta Kerja. Ini para hadirin rahimakumullah. Itu ya. Jadi saya ulangi, di dalam mazhab Syafi'i baik di tahiyat awal itu model duduknya iftirosh. Duduk di antara dua sujud modelnya duduk iftirosh, dan model duduk tahiyat akhir tawarruk. Paham mboten niki iftirosh kali tawarruk? Nah, iftirosh itu duduk model tahiyat awal, lek tawarruk model tahiyat akhir, itu aja ya. Kadang-kadang roh gerakannya gak roh jenenge ya. Pokoknya modelnya kayak ngono. Begini, enggak apa-apa. Itu gak ngurangi kok. Ya gak ngurangi. Panjenengan nanti ditanya tentang sholat ya. Di kuburan di yaumil kiamat hisab nanti yang ditanya pertama sholat. Ya, sholat. Enggak mungkin malaikat detail.
tahiyatmu mazhab Hambali. Enggak mungkin. Enggak ada begitu ya. Enggak ada. Kalau ditanya loh, kenapa duduk iftiras? Saya ikut Imam Syafi'i. Sudah aman ya. Aman ya. Nah, ini para hadirin rahimakumullah. Banyak. Jadi pelajaran fikih dari Imam Syafi'i, mulai pendapat Imam Syafi'i sampai muridnya Imam Al-Muzani sampai ulama-ulama abad 12 sampai sekarang sama pendapatnya ya, tidak ada perbedaan di dalam mazhab Syafi'i, semua sama ya, karena duduk model-model begitu itu hukumnya sunnah ya. Kalau panjenengan misalnya tahiyat akhir kemudian lupa lo kok tahiyat kok longgo tahiyat awal, dirubah nggih monggo, tetap nggih monggo, sebab model duduk itu sunnah enak ya. Gak usah kemudian tahiyat akhir kok longgo koyok tahiyat awal, nggak usah. Jadi mungkin lali ya, mungkin juga ikut pengikut mazhab Hambali, gitu aja. Husnudzon dalam ibadah sekarang penting ya, penting. Soalnya husnudzon dalam ibadah itu sekarang sudah hampir punah. Beda pendapat sedikit sudah dikatakan salah ya, bukan salah, mereka yang belum sampai halaman 13. Itu halaman 1 cover bisa. Jadi ngaji judul itu. Nah, para hadirin rahimakumullah. Sekarang posisi tangan ya, posisi tangan di mana? Posisi meletakkan apa? Meletakkan tangan, telapak tangan itu di atas paha ya, tidak memegang lutut. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan ketika sujud duduk di antara dua sujud itu memegang lutut juga ada ya. Cuma di mazhab Syafi'i jumhur ketika duduk di antara dua sujud itu telapak tangan dibuka dan sejajar dengan lutut, ditaruh di atas paha. Pak wis kadung biasa jemok gedengkul nggih mboten napa itu sunnah. Nginyen sewu kadang-kadang kula ningali sing sering jemok dengkul dia sing dukur-dukur niku. Nggih, dukur-dukur senengan jemok dengkul soalnya dawa tangane gak sekele dawa niku ya. Menapa-napa. Kalau sudah terbiasa tidak apa, sebab itu hukumnya sunnah ya. Para hadirin rahimakumullah. Nah, ketika dari sujud kemudian bangun ke duduk itu tetap ada sunnah Allahu Akbar, tetap Allahu Akbar. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i juga semua mazhab itu tidak ya, itu tidak memakai angkat tangan ya. Jadi kalimat saja Allahu Akbar, tidak pakai angkat tangan ya. Lek lupa ya enggak apa-apa, jenenge lali. Wong lali kono hukume, kecuali ngelali. Ya ini beda. Ya. Manusia menungso sia lalian. Nah, jadi makhluk lalian. Nah ini para hadirin. Nah bangun dari sujud itu saya ulangi, tetap disunnahkan membaca Allahu Akbar sebagai bentuk intikal, perpindahan dari sujud ke arah duduk, tetapi tidak pakai angkat tangan ya, tidak pakai angkat tangan. Nah ada juga duduk yang pernah dilakukan Kanjeng Nabi, bukan duduk iftiras, bukan duduk tawarruk, namanya duduk al-iqa'. Wangil sampean. Al-iqa' ya, duduk iqa'. Nah itu aja lah. Duduk iqa'. Apa itu? Duduk ya dari sujud kemudian duduk, itu pantatnya bertumpu dengan ujung ini apa? Tumit ya. Bertumpu dengan ujung tumit. Itu adalah duduk iqa'. Tak praktek naik ya. Tapi niki dilepas ya. Oke. Ya bertumpu. Coba Pak Jun ya. Nah, ngoten ya. Itu jadi tetap dua kaki ini tetap berdiri ya. Kemudian apa? Tumitnya dibuat pangkon dari pantatnya. Itu namanya iqa'. Duduk nggih kof iqa' ya. Duduk iqa' ya.
Nah, kalau saya pernah juga menemukan begitu, ya, ketika haji dulu itu sering saya melihat orang-orang yang di luar Indonesia itu duduk IKA, ya. Untung tahu haji. Jadi, oh begini prakteknya, begitu. Jadi nambah ilmu begitu, nambah ilmu begini, ya. Duduk IKA. Jadi ini kaki, ujung tumit ya, tetap sujud gini kan ya, gak berubah. Kemudian yang berubah pantatnya. Ujung tumit, keduanya ditumbuhi pantat kita, bokong lah ya, bokong kita, ya. Itu namanya duduk IKA, boleh, ya, boleh. Sebab Nabi pernah melakukannya. Ini hadis riwayat banyak para sahabat juga. Bahkan Ibnu Abbas itu pernah ditanya oleh muridnya yang namanya Tawus bin Kaisan, ulama tabi'in yang wafat tahun 724 Masehi. Itu bertanya, ya Ibnu Abbas, apakah duduk itu sunnah, ya? Apakah duduk itu sunnah, ya? Kemudian apa? Ya, apa? Kul. Faqala hiya sunnatun. Maka Ibnu Abbas mengatakan, iya itu sunnah, ya. Duduk IKA itu sunnah. Kemudian Tawus juga bertanya lagi, fakulna lahu, maka saya mengatakan kepada Ibnu Abbas, innalanarahu jufaan birrajuli. Oh, saya kira duduk seperti itu nggak pantas. Itu jawaban dari Kaisan. Tapi sekali lagi kemudian Ibnu Abbas menjawab, faqala Ibnu Abbas, maka menjawab siapa Ibnu Abbas, bal hiya sunnatun nabiyyika, tetapi ikut tetap bahkan sunnah nabimu. Nah, itu ikut duduk IKA. Tetapi dalam keterangan kitab lain, syarah-syarah hadis, Kanjeng Nabi tidak selalu memakai duduk IKA, kadang-kadang, ya, kadang-kadang, tidak selalu. Yang sering Nabi melakukan ketika duduk di antara dua sujud adalah duduk iftiros, ya. Ya, kalau ada orang duduk IKA kayak tadi ya nggak apa-apa, ya, nggak usah disalahkan. Ya, misalnya imamnya pakai duduk IKA, ya, makmume ya motoe gak ndelok sujud, ndelok imam. Model lu ngono imam kok ngono modele. Cuma ada dua IKA, ya. Ada dua model duduk IKA. Satu yang diperbolehkan adalah duduk kayak tadi, bertumpu pada dua tumit. Yang dilarang adalah IKA model anjing, ya, al-ikal kal IKA il kalbi. Jadi duduk IKA seperti anjing. Apa? Bokonge nok ngisor, ya. Kemudian sikile di samping. Nah, itu IKA. Ya, begitu. Itu tidak boleh di dalam sholat. Ibu-ibu hati-hati. Anak-anaknya kadang-kadang nggak diajari, itu kebiasaan nanti sampai besar, ya. Ketika sujud duduk di antara dua sujud, yang tidak diperbolehkan adalah duduk IKA kayak anjing. Jadi pantatnya di lantai, kemudian betisnya di samping. Itu yang tidak boleh dan dibenci oleh para ulama, dan Nabi tidak pernah melakukan itu. Nah, kadang-kadang saya melihat ibu-ibu ketika di masjid mushola bawa anaknya, ya, anaknya kan namanya anak, kadang-kadang tidak rukuan kan, hanya anak atasan yang jilbaban mengikut sholat. Saya lihat duduknya seperti itu, duduk IKA seperti anjing. Itu yang tidak boleh. Sehingga kalau sampai mendidik sholat dengan anaknya ketika model begitu, sampean perbaiki, ya. Ini tidak boleh, nak, ini yang boleh, begitu. Biar sampai besar itu ada kebiasaan yang seperti itu, ya. Ini penting sebab kadang-kadang kebiasaan mereka sampai besar itu sulit dirubah, namanya kebiasaan, ya. Waradhi rahimakumullah. Nah, jadi itu yang saya ulangi, yang boleh duduk IKA bertumpu di kedua tumit pantatnya, yang tidak boleh pantatnya langsung di lantai dan kedua betisnya itu di samping kanan kiri. Itu kan lek longgo, lek duduk di luar sholat nggak sholat ya nggak apa-apa. Yang nggak boleh ketika di dalam sholat. Nanti ibu salah paham, ibu anaknya dolenan longgone ngono, nggak boleh, dibenci, ya bukan. Ini khusus di dalam sholat, ya.
cek nyambung. Makanya kalau bulan-bulan ini cek nyambung, ya sinyal dia kuat. Para hadirin rahimakumullah, sekarang bacaan duduk di antara dua sujud, ya. Bacaan duduk di antara dua sujud itu kalau dalam riwayat Ibnu Abbas itu ada 6 bacaan. Oke. Cuma yang kita hafal apa tadi, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, kalau menurut kelompok sebelah itu mengatakan riwayatnya ada dhaif, ya. Belum pernah ngaji hadis. Itu riwayat sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, ya, hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud, ada di kitab Sunan Abu Dawud, juga ada kitab di Aunul Ma'bud Syarah Abu Dawud, ya. Wong ngaji judul itu, jadi ya gak paham isi ini. Ada para hadirin, ya. Nah, doa lengkap itu saya ulangi adalah riwayat dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yamani yang wafat tahun 656 Masehi di Irak, sahabat Nabi, ya. Lah, itu begini artinya, Rabbighfirli, ya apa? Artinya apa? Rabbighfirli, ya Rob, ampunilah dosaku, ya. Kemudian Rabbighfirli warhamni, kasih sayangilah aku. Kemudian warjburni, tutuplah aib-aibku. 3. Apalagi warfa'ni, ya Allah angkat derajatku. Kemudian warzuqni, dan berilah aku rezeki. Wahdini, dan tunjukilah aku. Wa'afini, dan sehatkanlah aku. Wa'fu anni, dan maafkan kesalahanku. Coba berapa tadi? 8 ya. 8 doa ini luar biasa, ya. Jaluk ampuni dosa, jaluk rezeki, jaluk sehat, jaluk tutup aib, jaluk diangkat derajate, jaluk enak. Itu doa duduk di antara dua sujud yang luar biasa. Bahkan kiai saya dulu waktu ngaji kitab takrib, ya, itu Kiai Rifai Romli Peterongan Jombang, itu pernah dawuh, ya lek santriku lek salat ijenan lek kober iki saking mulianya istimewa doa di antara dua sujud, maka bisa dibaca 3 kali. Itu ya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 bentuk doa, sampean gak sadar ben lungguh iku ndonga. Ya, ketika 1 rakaat berapa duduk? 1 kan? 1 duduk di antara dua sujud cuma 1 rakaat. Nah, sampeyan sholat tiap sehari berapa kali? 5 kali. Berapa rakaat? 17 rakaat. Sampeyan donga sudah berapa? Sama dengan jumlah rakaat. Durung sholat sunnah sampeyan, durung duha sampeyan, durung qobliyah ba'diyah sampeyan, durung tahajud sampeyan, hajat sampeyan, pemana Ramadan tarawih, wah dungane kuwake, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Diresapi, insyaallah wah mateng ya, mantep ya, insyaallah mantep. Itu doa, ya, doa. Nah, jadi iya borong doanya 8 doa. 8 doa. Dan ada keterangan lain juga ketika orang mengucap Rabbighfirli warhamni sampai wa'afini wa'fu anni, maka malaikat mengamini doa sampeyan. Ya, apa gak seneng sampeyan? Untung amin malaikat kita gak dengar. Cara sampean sholat ijen amin melayu sampean. Ada suara tidak ada rupa, ya. Iki sapa amin melayu, akhirnya gak ndonga maneh. Ha iki untunge ndak ngono. Iki lek ndonga maneh iki suara maneh iki. Nah, para hadirin rahimakumullah, kemudian ketika kita duduk di antara dua sujud, itu mata tetap sunnahnya memandang ke arah tempat sujud, ya.
Kecuali tasyahud awal, tasyahud akhir itu ada dua pendapat, melihat tempat sujud, dan juga ada berpendapat melihat ujung jari yang kita tahiyat. Ya, dua model pendapat. Ya, itu dalam duduk tahiyat awal, tahiyat akhir. Itu kalau bacanya panjang, Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni dan sebagainya. Kalau sampeyan kesusu, tergesa-gesa, bacaan paling pendek bagaimana? Ya, ya, ya tetap kita duduk tumak nina dulu. Ya, sekiranya subhanallah satu kali, subhanallah, kemudian Rabbi firli, sujud lagi, sudah selesai. Cukup Rabbi firli, sujud lagi. Udah cukup, lek kesusu. Tapi saya nggak ngajaril ya. Ini kalau sampai misalnya istirahat pabrik ya, kemudian waktunya pendek lo, diwaca dawa ya gak nutut iki. Jadi Allahu Akbar, subhanallah ya, Rabbi firli. Maksudnya subhanallah ngati, ukuran saja. Tak cek subhanallah, Rabbi firli. Lah sujud juga sama. Kalau sampai kesusu 3 kali, cukup 1 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, lek kedawan subhanallah wa bihamdi. Lek kesusu tetap jangan lupa tumak nina. Ya kayak terawih itu ada ilmunya. jadi kalau sembahyang cepat ada ilmunya. Kalau di pondok dulu ketika saya terawih yang diimami Gus Mujib Mustain, putranya Kiai Mustain Romli itu, waduh, tung ya sudah kita ikut saja lah, ikut sopir. Ikut sopir. Nah, itu ada ilmunya ya. Artinya apa? Mengambil rukun-rukunnya sholat saja. Ya, itu. Iftitah enggak pakai ya. Doa misalnya surat pendek setelah surat Fatihah ya, dijoko sing pendek-pendek. Ya tapi ojo kependekan. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Mau bingung nggih. Iki salat aja. Jadi ya maksudnya ya kulhu dengan pendek. Ina pendek. Kan gitu kan. Tabat yada pendek, enggak apa-apa. Tapi ojo itu qaf nun ya, jangan ya. Kependekan ini. Nah, ini para hadirin, coba kita hitung dengan kalkulator. Doa kita baca pada duduk di antara 2 sujud berapa kali sehari semalam? Ada? Belum ya? Setahun 1 minggu berapa kali doa kita ucapkan? 1 bulan berapa kali kita ucapkan? Sekarang jenengan umur pinten? Umur 50 misalnya 50 tahun, anggap aja sembahyang umur 10 tahun lah. 40 tahun maca Rabbi firli warhamni wajburni, alhamdulillah saya apal. Masih gak ro artine. Lah, mulai sekarang jenengan harus paham itu ya. Enggak usah kemudian belajar di rumah dulu anake. Apalan Rabbi firli ya Allah, anake ngenyek, "Bu, wis tuwek." Loh, enggak apa-apa ya. Enggak usah gengsi. Ayo nak longgo bareng. Nah, begitu. Ya. Wis tuwek singit-singit. Nyon saya ada juga orang tua yang begini. Saya ngaji di mana itu ya? Boleh Ustaz kita ngaji, belajar boleh. Jangan umur pinten. Jenengan kalau umur 58, nggih monggo menapa-napa. Belajar dari pundi? Saking isine kali mantune, belajar nang jero WC. Ya akhirnya kalau batin ya Allah, cek nyamane englek Rabbi firli. Englek warhamni. Ya Allah. Tapi semangatnya luar biasa, akhirnya ya hafal. Jadi sholatnya semakin khusyuk. Rabbi firli warhamni. Jadi mulut mengucap, hati mengartikan, memaknai. Ya, kemudian otak pikiran ditarik ke hati, itu bisa khusyuk. Ya, mulut, hati, kemudian otak, pikiran ditarik ke hati. Jadi, ikut memaknai mulut. Makanya ada namanya rukun qauli, rukun bacaan mulut. Ya, itu bisa. Ya Rabbi firli warhamni. Belum lagi sampai mengapakan maknai doa iftitah, itu juga luar biasa. Ya, luar biasa. Ya.
Waradun rahimakumullah. Jadi tidak usah kemudian wah harus tuwek, gak usah ngatekno, sepenting sembahyang. Nyuwun sewu. Orang yang sembahyang biasa dapat pahala, iya. Tapi kalau sembahyangnya lebih berkualitas dan dia mampu memaknai baca-bacaannya, maka saya yakin lama-lama akan khusyuk sholatnya, akan berkualitas sebab paham apa yang dibaca. Sebab salah satu syarat khusyuk menurut Imam Ghazali ya itu adalah faham tentang makna bacaannya. Itu ya. Waradin rahimakumullah. Dulu ada ustadz begini ya. Ada ustadz itu pernah viral tahun 2018 mengatakan wa'fu ani itu bid'ah ya, tidak ada. Ya, kemudian juga menghapus wa'afini. Ini kok rada ngawur gitu lah. Rada ngawur. Padahal katanya itu buatan ulama Nusantara. Wa'afini, wa'fu'ani enggak ada, itu buatan ulama Nusantara. Benci ya benci nang Nusantara, tetapi jangan dikaitkan hukum agama. Ya. Nah, padahal riwayat Nun Sewu, jenengan kalau belajar bacaan di antara dua sujud itu ada yang pada satu riwayat. Ini riwayat Ibnu Abbas ya, riwayat Ibnu Abbas ya, yang dari Imam Tirmizi bacaan awalnya apa? Allahumma ufirli warhamni wajburni dan seterusnya. Kalau kita ngambil riwayat Ibnu Abbas dari hadisnya Imam siapa? Imam Ibnu Majah itu Rabbi ghfirli warhamni. Dua model sudah dari satu riwayat Ibnu Abbas ya. Jadi kalau riwayatnya Imam Tirmizi sumbernya juga Ibnu Abbas itu Allahumma depannya. Juga riwayat Ibnu Abbas dari sumbernya Imam Ibnu Majah itu Rabbil Firli. Sehingga jenengan kalau melihat orang Rabbil Firli atau Allahumma firli sama saja, riwayatnya sama-sama sahih ya. Jadi kita harus bedah hadis itu. Gak kemudian kita belajar satu hadis dianggap satu ukuran, tidak ya. Harus belajar banyak hadis. Para hadirin rahimakumullah, bahkan ada beberapa ulama dulu itu bahkan disunah, dianjurkan ketika setelah membaca wa'afini wa'fu'ani ditambah doa Rabbana atina fid dunya hasanah atau Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Boleh. Karena ulama zaman dulu juga membaca itu. Ada yang mengatakan loh itu nggak boleh bid'ah. Ayo kita buka kitab Majmu' Fatwanya ulama panjenengan Abdul Aziz bin Baz Wahabi. Di dalam kitabnya itu dijelaskan doa duduk di antara dua sujud menurut bin Baz itu boleh ditambahi doa-doa yang lain. Kitab ulama Wahabi boleh. Allahumma ja'alni aslihil ummah, Allahumma aslih amali dan sebagainya, boleh ya. Makanya kita harus luas wawasannya ya, tidak menyalahkan pendapat orang lain ya. Ini para hadirin rahimakumullah. Bahkan ada dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ya, Tuhfatul Habib karangannya Syekh Sulaiman Al-Bujairimi yang wafat tahun 1806 Masehi juga mengatakan boleh ditambahi bacaan di dalam doa duduk di antara dua sujud. Imam Ghazali di kitab Ihya juga boleh ditambahkan, boleh ya, boleh ditambahkan. Nah, ini juga menurut Muhammad bin Al-Hanafiyah ya, itu dari riwayat Syekh Sulaiman Al-Bujairimi. Siapa Muhammad Al-Hanafiyah? Beliau salah satu putra Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dari istri yang lain. Jadi sahabat Ali ini setelah meninggalnya sinten Fatimah radhiyallahu anha itu kawin lagi dengan 8 orang. Anaknya ada 36. Bapak ojo niru bapak. Nggak mampu kita. Satu aja sudah gak ngatasi jamin.
Jadi itu ya. Jadi istrinya 8. Beliau nggak berani kawin setelah Fatimah meninggal ya. Kemudian kawin dengan 8 orang perempuan, punya anak 36. Ngatasi. Sedali kita gak ngatasi. Ini para hadirin ya. Jadi itu sudah dilakukan di zaman ulama tabi'in ya. Boleh ya, boleh. Tapi jangan doa bahasa Jawa, jangan ya. Bahkan ada tambahan juga dari pendapat Imam Romli dan sebagainya. Wa'fu'ani Rabbi habli qalban taqiyya minasyirki bariyan la kufron la kafiron wala syaqiyan. Wah, macam-macam. Nah, ini doa dari para ulama tambahannya. Tapi terserah sampai yang dipakai disilakan, nggak dipakai juga sih silakan. Ya, itu istihad para ulama. Nah, para hadirin rahimakumullah. Nah, jenengan kalau duduk iftiros ya, selain mengandung doa yang luar biasa 8 doa tadi, duduk iftiros itu mengandung kesehatan yang luar biasa. Ya, kalau dalam istilah medis kedokteran, ketika kita duduk iftiros itu ada tekanan refleksi refleksiologi ya, reflektif ya. Tekanan refleksi itu sangat dahsyat ketika duduk iftiros ya. Jadi namanya tekanan refleksiologi. Wong Jawa ngomong Inggris ya. Refleksiologis ya. Refleksiologis. Karena bertumbuhnya paha, pangkal paha ya, yang itu akan melewati saraf skiatik. Nggak tahu modelnya, pokoknya saraf skiatik memelihara saraf skiatik. Apa? Mencegah penyakit dari skiatika tubuh seperti apa? Gangguan nyeri diri pada belakang punggung. Ya, itu manfaatnya duduk iftiros ya, sampai kaki luar biasa. Memelihara juga kesehatan jantung. Sebab darah ketika ditekuk itu tidak ke bawah, darah ini naik ke atas. Ada. Ya, intinya banyak manfaat lah untuk kesehatan. Nggih, mugi-mugi manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi bil mahyatil aman. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.